Caimin mengatakan paling seksi kalau bila membahas masalah-masalah politik. Karena dia mengatakan seksi, maka pembicaraan hari ini menjadi sangat bergairah. Mungkinkah Pak Ganjar disandingkan dengan Bapak Prabowo? Nah, kalau dari ketiga nama bakal calon wakil presiden yang diinginkan oleh Bapak Prabowo itu sendiri, kira-kira yang paling berpeluang yang mana, Mr. Puisi? Kalau Gibran sempat menjadi calon wapresnya Pak Prabowo, pasti akan mendapat endorsement 100% dari Bapak Jokowi. Itu perkiraan daripada mungkin daripada Gerindra sendiri. Halo semuanya, kita balik lagi di channel Mr. Puisi. Tepuk tangan. Nah, kembali lagi bersama saya dan tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Mr. Puisi. Halo Mr. Puisi, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Terus kita menggodok, menganalisa, meneliti, dan memperhatikan masalah-masalah politik di negeri yang kita cintai ini. Iya. Ya, untuk itu kita harus terus mengikuti kemana arah politik ke depan. Iya. Sehingga didapatkan pemimpin yang mampu mensejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ya, Oke, sebelum itu teman-teman di rumah seperti biasa bahwa channel Mr. Puisi selalu menyampaikan informasi yang positif dan yang pastinya tidak memihak siapapun dan tidak mengandung hoak. Maka dari itu dukung selalu channel Mr. Puisi dengan cara like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Oke, Mr. Puisi, sekarang kita melanjutkan untuk berbincang-bincang mengenai perkembangan politik kali ini. Nah, sampai saat ini berita hangat itu bahkan sudah terjadi sebelum-sebelumnya juga. Nah, sampai saat ini pun belum ditentukan siapa sih yang akan menjadi wakil presiden dari ketiga nama calon, seperti itu. Namun kali ini kita akan membahas satu calon bakal presiden, yaitu Bapak Prabowo. Nah, sesuai dengan berita yang sangat hangat, itu calon wakil yang diharapkan oleh Bapak Prabowo itu ada 3 nama. Yang pertama ada Bapak Ganjar, ada Bapak Erick Thohir, dan yang terakhir ada Caimin. Oke. Nah, dari ketiga nama tersebut, Mr. Puisi, salah satunya adalah Pak Ganjar. Mungkinkah Bapak Ganjar ini memiliki peluang yang cukup besar atau akan disandingkan dengan Bapak Prabowo seperti itu? Sehingga nanti ke depannya antara PDI dengan Gerindra itu tidak terjadi perpecahan seperti itu. Kalau melihat Caimin itu sendiri, orangnya humoris, agamis, dan sangat dekat dengan ulama-ulama NU di Jawa Timur, karena memang Caimin inilah ketua PKB, di mana Caimin ini orangnya sangat banyak ketawa. Caimin mengatakan paling seksi kalau bila membahas masalah-masalah politik. Karena dia mengatakan seksi, maka pembicaraan hari ini menjadi sangat bergairah. Karena keseksiannya apa yang dipikirkan oleh Caimin itu sendiri. Inilah dia seorang politikus yang cukup humoris. Tetapi kalau dikatakan mungkinkah Pak Ganjar disandingkan dengan Bapak Prabowo? Semua kemungkinan bisa terjadi. Kalau kita lihat begitu menggebu-gebunya sesungguhnya Caimin itu yang sudah diplot oleh partai politiknya untuk mendampingi Bapak Prabowo menjadi wakil presiden nantinya. Sehingga kalau tidak ada Caimin, tidak ada PKB dengan Gerindra, tidak cukup untuk bisa mengusung presiden dan wakil presiden. Betapa pentingnya PKB saat ini bagi Gerindra itu sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan pertarungan untuk memilih calon wakil presiden di Pak Prabowo ini cukup alot dan cukup
berdimensi untuk banyak menggait orang-orang untuk menentukan siapa sih yang tepat untuk dijadikan wapresnya. Ya. Itu yang terjadi saat ini. Kemudian Bapak Ganjar itu sendiri, approval ratingnya artinya menurun sedikit-sedikit. Ya. Di mana Pak Prabowo terus menaik-naik. Yang mungkin bisa menggoyahkan hati dari Pak Ganjar sendiri. Ya. Kemudian mungkin menggoyahkan kompromi-kompromi yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh PDI itu sendiri. Pernah saya melihat seorang tokoh PDI ditanyakan siapa sih yang akan didukung untuk menjadi presiden 2024, dia katakan Ganjar dan Pak Prabowo. Artinya dari tokoh-tokoh PDI sendiri sudah terpecah juga, sehingga beliau yang ada di PDI itu sendiri tidak ingin ada pergesekan yang sungguh tajam di antara tokoh-tokoh yang mendukung Pak Ganjar dengan tokoh-tokoh yang mendukung Pak Prabowo itu sendiri. Nah, kalau kita lihat peluang lain misalnya Pak Erick Thohir, sangat memungkinkan. Karena saya yakin kalau seandainya Pak Erick Thohir dicalonkan oleh Pak Prabowo untuk menjadi cawapresnya nanti, rasanya lampu hijau ada dari Pak Jokowi sendiri. Iya. Itu yang akan terjadi. Oke. Nah, kalau dari ketiga nama bakal calon wakil presiden yang diinginkan oleh Bapak Prabowo itu sendiri, kira-kira yang paling berpeluang yang mana, Mr. Puisi? Kalau menurut saya, kembali saya katakan Pak Erick Thohir yang paling berpeluang. Kalau Pak Ganjar sendiri sangat sulit dan sangat berat. Walaupun nanti mungkin elektabilitas tergerus jauh di bawah Prabowo, berpikir 1000 kali dari PDI Perjuangan untuk mau menjadikan Ganjar menjadi cawapres Pak Prabowo. Karena ini ada kotel efek yang sangat dibutuhkan oleh semua partai. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo menjadi capres dan wakilnya Pak Ganjar, yang diuntungkan adalah Gerindra itu sendiri. Iya. Nah, itulah yang menyebabkan ini pertarungan masih sangat dinamis dan sangat cair dan masih ada waktu 1-2 bulan ini. Iya. Nah, itulah yang menyebabkan Pak Ganjar itu kemungkinan sulit untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Gitu. Oke. Nah, Mr. Puisi, selain 3 nama yang kita sebutkan dari tadi itu ada Pak Ganjar, Bapak Erick Thohir, kemudian ada Caimin. Sebenarnya ada atau tidak bakal calon wakil presiden lain yang diharapkan oleh Bapak Prabowo untuk mendampingi sebagai presiden dan calon wakil presiden? Ya, itu sempat juga ada rumors ya, itu apa namanya Gibran. Yang masih sangat muda sekali juga diinginkan untuk menjadi calon presiden Pak Prabowo itu sendiri. Kenapa Gibran dibutuhkan juga? Kenapa? Kalau Gibran sempat menjadi calon wapresnya Pak Prabowo, pasti akan mendapat endorsement 100% dari Bapak Jokowi. Itu perkiraan daripada mungkin daripada Gerindra sendiri. Apalagi sekarang saya lihat ada masalah-masalah untuk di MK itu sendiri, di mana ada hal yang telah sedang dibahas oleh MK itu sendiri untuk menurunkan umur daripada calon wakil presiden untuk menjadi 35 tahun. Nah, itu kan menyebabkan orang akan berpikir sangat jauh, ada apa sebenarnya di MK ini. Nah, apalagi yang mengusulkan ini, yang mengadukan untuk hal ini adalah dari politikus Gerindra, dari
PSI juga. Itu menyebabkan orang banyak bertanda tanya besar masalah ini. Sedangkan Gibran sendiri juga sempat diwawancari, tidak mungkin, saya masih kecil, saya baru belum pengalaman banyak. Ya kemungkinan Gibran juga hati kecilnya tidak akan mau juga. Tetapi ada yang namanya politik, pertarungan urat saraf, mencari kesalahan, mencari kesalahan apa yang telah terjadi, dihubung-hubungkan dengan anak presiden, dihubungkan dengan kebijakan presiden, seolah-olah semua ini atas prakarsa Bapak Presiden itu sendiri. Tapi kan tidak mungkin juga bisa Bapak Presiden juga menginginkan anaknya yang belum pantas menjadi cawapres. Ini kan mungkin akan justru banyak yang memberikan kritik yang pedas bagi Bapak Jokowi itu sendiri. Tapi saya yakin itu tidak akan terjadi. Gitu. Oke, berarti memang sampai saat ini pun Bapak Prabowo itu ada mengharapkan dari Gibran Rakabuming ya Mr. Puisi. Nah berarti dari ketiga nama tadi Mr. Puisi juga sudah mengatakan bahwa yang paling cocok adalah Bapak Erick Thohir begitu, karena dapat menguntungkan dari pemilu ini. Nah Mr. Puisi, lalu bagaimana dengan peluang dari Caimin Mr. Puisi? Karena kan beliau tadi juga Mr. Puisi sudah sampaikan bahwa Caimin ini sangat antusias sekali dan memiliki harapan yang sangat tinggi untuk menjadi bakal calon wakil dari Bapak Prabowo gitu. Bagaimana peluang dari Bapak Caimin itu sendiri? Caimin rasanya sudah mulai legowo. Kenapa demikian? Caimin pernah mengatakan, ada orang bertanya dengan Caimin, apabila Pak Prabowo tidak mengajukan Anda menjadi cawapres, bagaimana? Jawabannya cukup lugas dan santai. Dia bilang bahwa, dan waktu itu juga dikatakan, bagaimana kalau Pak Erick Thohir menjadi cawapres Pak Prabowo? Caimin mengatakan bahwa kalau pendapat saya pribadi tidak ada masalah, tetapi yang akan masalah nanti di partainya Caimin sendiri. Caimin harus melapor kepada partainya. Mungkin ada rapat luar biasa untuk menentukan bahwa Caimin boleh tidak menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah ini yang menyebabkan rasa-rasanya Pak Caimin itu sangat dekat juga dengan Pak Erick Thohir. Sehingga Pak Erick Thohir ini sangat berpeluang untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Gitu loh. Oke, nah berarti memang sampai saat ini pun semuanya masih menjadi tanda tanya ya Mr. Puisi, karena benar-benar belum diketahui siapa yang akan pasti berdampingan dengan Bapak Prabowo itu sendiri ya? Iya betul, karena masih tanda tanya besar di kalangan politikus Gerindra dan PKB itu sendiri. Malah sepertinya Caimin juga mengendorse Pak Erick Thohir untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo, karena dia bilang bahwa untuk Pak Erick Thohir menjadi cawapresnya Pak Prabowo cukup pantas, karena apa, dia bilang Erick Thohir itu elektabilitasnya cukup tinggi untuk sebagai cawapres, kemudian ke-NU-annya juga cukup ada, artinya dia katakan bahwa Pak Erick Thohir sangat dekat pasti dengan NU. Artinya dukungan NU nanti untuk Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir juga akan sangat besar. Kemudian juga aspek ideologinya juga katanya cukup baik, kata Pak Caimin. Nah, apalagi ditambah lagi logistiknya lebih baik, lebih cukup, lebih luar biasa untuk mendukung pencalonan dirinya sebagai wapresnya Pak Prabowo. Nah, itu kan sebetulnya sudah cair. Tinggal sebetulnya siapa sih yang akan dipilih oleh Pak Prabowo itu sendiri. Nah, karena untuk memilih calon wapres itu tidaklah mudah. Karena kadang-kadang cawapres ini merupakan parameter untuk
bisa membantu dan mendukung kemenangan daripada capresnya itu sendiri. Itu loh. Oke, berarti memang Caimin itu sendiri tidak menyebutkan bahwa dirinya itu sangat ingin menjadi pendamping dari calon presiden Bapak Prabowo ya Mr. Puisi, tapi lebih ke mendukung dari bakal calon yang lainnya, begitu ya Mr. Puisi? Bukan begitu. Caimin itu sangat pengen sekali. Okay. Dari awal sampai akhir sangat pengen sekali. Tetapi setelah ditimbang-timbang, mungkin kemungkinannya tidak terlalu besar karena ada tokoh-tokoh yang lebih memungkinkan untuk menjadi calon wakil presiden. Oke. Wah, memang sampai saat ini semua masih menjadi tanda tanya ya Mr. Puisi, dan sampai saat ini pun belum diketahui siapa-siapa saja yang akan menjadi bakal calon wakil dari 3 nama calon yang telah diusungkan oleh masing-masing partainya, begitu. Oke, terima kasih Mr. Puisi untuk waktunya hari ini, dan teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi, karena dengan hal tersebut kalian akan mendukung channel Mr. Puisi untuk menciptakan konten-konten yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Jadi buat semuanya, sampai jumpa kembali di channel Mr. Puisi. Bye-bye, tepuk tangan!